Goes sepeda kenceng-kenceng. Tak sabar bertemu teman di pakuan regensi. Penonton yang cantik dan ganteng. Pelajaran Bahasa Indonesia udah mau mulai nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semuanya. Apa kabar pelajar Indonesia? Tentu sangat luar biasa, bukan? Kali ini kita masuk pada segmen Bengkel Bahasa. Baik anak-anakku semuanya, dalam Bengkel Bahasa kali ini kita bersama-sama akan mempelajari tentang gagasan utama. Seringkali gagasan utama juga disebut dengan ide pokok atau pokok pikiran. Jadi gagasan utama, ide pokok, pokok pikiran itu semuanya sama. Apa itu? Dia adalah berisi tentang topik utama dalam sebuah bacaan. Jadi inti dari sebuah bacaan itu adalah gagasan utama. Nah, bagaimana cara kita mencari gagasan utama dalam sebuah paragraf? Caranya adalah dengan melihat kalimat utamanya. Loh, kenapa kok kalimat utama? Karena kita ingat lagi bahwa kalimat utama adalah kalimat yang mengandung gagasan utama. Jadi gagasan utama itu berada di kalimat utama. Kalimat utama mengandung gagasan utama. Maka ketika kita mencari gagasan utamanya, kita terlebih dahulu mencari kalimat utamanya yang mana nih? Nah, di dalam pencarian gagasan utama itu bisa terjadi atau berada di secara eksplisit dan secara implisit. Eksplisit adalah tersurat dan implisit adalah tersirat. Secara eksplisit maupun implisit, penentuan gagasan utama itu terdiri dari SPO, tidak memiliki keterangan. Karena kita mengambil intinya saja. Bagaimana jika tidak ada objeknya? Boleh. Atau tidak ada predikatnya, hanya subjeknya saja? Bisa. Jadi ketika kalimat utama itu sudah utuh, maka kita cari subjeknya mana, predikatnya mana, objeknya mana. Jika hanya ada subjek dan keterangan, maka ambil subjeknya saja. Gitu. Dan ingat penjelasan sebelumnya bahwa pencarian kalimat utama itu terletak di 3 tempat. Bisa terletak di 3 tempat. Di mana saja? Yang pertama adalah di awal. Caranya kita dengan rariru mencarinya. Lalu ketika kalimat utama berada di akhir, maka ciri-cirinya adalah adanya simpulan. Paragraf yang kalimat utamanya itu di awal dinamakan dengan paragraf deduktif. Dan ketika sebuah paragraf kalimat utamanya di akhir, maka disebut dengan paragraf induktif. Jika kalimat utamanya di awal dan di akhir, maka dia disebut paragraf campuran. Sampai di sini dapat dimengerti, dapat diterima ya? Baik, kalau begitu kita langsung lanjut ke pembahasan soal. Baik, ini sudah ada contoh soal ya. Ketika ada soal bacaan, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah mencari pertanyaannya terlebih dahulu. Kita baca dulu pertanyaannya. Nah, di sini mana pertanyaannya? Ini. Kita baca bersama-sama ya. Ide pokok dari kutipan teks eksposisi di atas adalah, jadi kita diminta untuk mencari ide pokoknya. Ingat, ketika mencari ide pokok, maka yang harus dicari adalah kalimat utama. Ketika mencari kalimat utama, maka apa yang harus diperhatikan? Perhatikan kalimat kedua dan terakhirnya. Jika kalimat kedua mendukung kalimat pertama, dan kalimat terakhir bukan merupakan simpulan, maka kalimat utama
awal paragraf. Jika sebaliknya, yakni kalimat kedua tidak mendukung kalimat pertama dan kalimat terakhir berupa kalimat simpulan. Berupa simpulan, maka kalimat utama di akhir. Jika kalimat kedua mendukung kalimat pertama dan kalimat terakhir berupa simpulan, maka kalimat utama berada di awal dan di akhir. Nah, maka sekarang kita cari dulu kalimat keduanya dan baca bersama-sama. Apakah ada ciri-ciri kalimat utama berada di awal, akhir, atau awal-akhir? Kita ingat, ketika di awal kita mencarinya dengan rareru. Ketika di akhir kita mencari dengan cari simpulan. Di awal, apakah ada kata ganti orang? Kita baca bersama-sama ya. Penelitian yang mereka lakukan, wah udah ketahuan nih. Ada kata ganti orang mereka. Nah, sekarang kita lihat kalimat terakhirnya. Apakah berupa simpulan atau tidak? Ketika kalimat itu berupa simpulan adalah dengan ciri-cirinya apa? Ada kata oleh karena itu, ada oleh sebab itu, dengan demikian. Kita baca yang kalimat terakhir nih. Apakah ada ciri-cirinya? Kreativitas yang dilakukan tinggi. Tidak ada kata oleh sebab itu, tidak ada kata dengan demikian. Maka kalimat terakhir bukan merupakan simpulan. Jika demikian, maka sudah pasti kalimat utamanya di awal. Di awal paragraf. Apa itu? Ini kalimat utamanya adalah ada beberapa keunggulan dari penelitian yang dilakukan itu. Setelah kita sudah menemukan kalimat utamanya, maka kita cari gagasan utamanya di dalamnya. Gimana cara memecahnya? Kita cari SPO-nya. Nah, kira-kira apa subjeknya? Predikat dan objeknya? Keunggulan dari penelitian. Nah, jadi ketika sudah tahu, gagasan utamanya adalah keunggulan dari penelitian. Setelah kita tahu, gagasan utamanya adalah keunggulan dari penelitian. Maka kita cari nih di pilihan jawabannya, apakah ada yang mirip dengan yang sudah kita temukan. Pertama, A. Kreativitas siswa di Indonesia tinggi. Apakah sama dengan gagasan utama yang kita temukan? Tidak. Ya. Yang B, siswa Indonesia kreatif memanfaatkan garmen. Tidak termasuk. Yang C, keunggulan prestasi yang bersumber dari penelitian. Nah, ini ya. Ini sama, keunggulan dari penelitian. Maka jawabannya adalah C. Mudah ya? Nah, dengan demikian, anak-anak sudah paham ya cara mencari gagasan utama dalam sebuah paragraf. Demikianlah penjelasan tentang gagasan utama. Semoga bermanfaat, tetap semangat. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Dah!